Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Perkasa, NIM 2404131181. Baiklah, saya di sini telah mengumpulkan 5 information flow. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, information flow tentang dugaan Gubernur Sumatera Selatan menyewa helikopter senilai 4M. Pada tanggal 8 Mei 2026, muncul informasi tentang Gubernur Sumatera Selatan menyewa helikopter senilai 4M. Hal ini membuat warga negara Indonesia, khususnya kota Palembang, berkomentar serta berpendapat. Ada yang berkomentar tentang Gubernur Sumatera Selatan menyewa helikopter untuk flexing. Ada juga Gubernur Sumatera Selatan menyewa helikopter untuk gaya-gayaan. Serta ada juga yang berkomentar Gubernur Sumatera Selatan menggunakan uang negara demi kepentingan pribadi. Setelah kejadian itu viral, Gubernur Sumatera Selatan memberikan klarifikasinya. Ia membantah bahwasanya ia tidak menggunakan menyewa helikopter itu untuk kepentingan pribadi atau gaya-gayaan atau flexing. Ia memberikan alasan bahwasanya ia menyewa helikopter karena karena keadaan geologi Sumatera Selatan yang dimana daerahnya sulit untuk dijangkau, sehingga beliau menyewa helikopter untuk memudahkan perjalanannya. Setelah klarifikasi tersebut, warga negara terbagi 3 kubu. Ada yang percaya akan klarifikasinya, ada yang juga tidak percaya dengan klarifikasinya, dan juga ada yang netral. Yang kedua yaitu pada 2 Mei 2026 muncul informasi mengenai meninggalnya seorang dokter magang dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Informasi tersebut segera menyebar luas dan menjadi perbincangan di media sosial serta berbagai platform berita. Di tengah penyebaran informasi, muncul dugaan bahwa dokter tersebut meninggal akibat beban kerja yang terlalu berat dan kurangnya waktu istirahat selama menjalani masa pendidikan atau magang. Dugaan tersebut diperkuat oleh cerita yang beredar bahwa sebelum meninggal, dokter tersebut sempat meminta rekannya untuk menggantikan jadwal kerjanya dengan mengatakan bahwa dirinya sudah tidak kuat dan membutuhkan bantuan. Informasi itu kemudian muncul berbagai perspektif di masyarakat. Sebagian masyarakat meyakini bahwa dokter tersebut meninggal karena kelelahan akibat jam kerja yang panjang dan kurang istirahat. Sebagian lainnya berpendapat bahwa penyebab kematian mungkin berkaitan dengan kondisi kesehatan atau penyakit bawaan yang dimiliki dokter tersebut. Ada pula pihak yang menyalahkan sistem kerja dan atasan di rumah sakit karena dianggap memberikan beban yang kerja berlebihan tanpa waktu istirahat. Nah, perdebatan mengenai kondisi kerja tenaga kesehatan semakin meluas dan memunculkan diskusi tentang kesejahteraan dokter muda, dokter magang, serta peserta pendidikan kedokteran. Menanggapi perhatian publik, pemerintahan dan pemangku kepentingan di bidang kesehatan menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap sistem kerja tenaga kesehatan, termasuk pengaturan jam kerja dan waktu istirahat yang lebih baik untuk mencegah kejadian serupa. Yang ketiga itu informasi flow Car Free Day Palembang. Pemerintahan Kota Palembang mulai melaksanakan Car Free Day setiap hari Minggu sejak 12 April 2026 di beberapa lokasi seperti Jembatan Ampera, Jalan Jenderal Sudirman, dan Flyover Jakabaring. Pelaksanaan Car Free Day menyebabkan beberapa ruang jalan ditutup sementara untuk kendaraan bermotor. Kebijakan ini menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian warga mendukung karena Car Free Day memberikan ruang untuk berolahraga, mengurangi polusi, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Namun, sebagian warga menolak karena penutupan jalan dianggap mengganggu aktivitas, terutama bagi masyarakat yang bekerja pada hari Minggu, serta menyebabkan kemacetan di jalan alternatif. Meskipun menimbulkan pro dan kontra, pemerintahan Kota Palembang tetap melanjutkan program Car Free Day Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai beradaptasi dan terbiasa dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang keempat yaitu pada tanggal 20 November 2024, Gus Miftah menghadiri sebuah kajian di Magelang. Saat kajian berlangsung, seorang penjual es teh berkeliling di area acara sambil menawarkan dagangannya kepada jemaah. Suara penjual es teh terdengar oleh Gus Miftah ketika ia sedang berbicara di depan jemaah. Gus Miftah kemudian menangkap penjual tersebut dan rekaman yang beredar yang mengomentari penjual es teh dengan kata-kata yang dianggap sebagian masyarakat bernada kasar dan merendahkan. Interaksi tersebut direkam dan videonya tersebar luas di berbagai platform media sosial. Setelah video viral, muncul berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warganet menilai ucapan tersebut tidak pantas diucapkan oleh seorang bergelar Gus, tokoh agama, karena dianggap mengandung unsur penghinaan terhadap pedagang kecil.
Peristiwa tersebut menjadi topik perbincangan nasional dan memicu diskusi mengenai etika berbicara di ruang publik, penghormatan terhadap profesi, serta tanggung jawab tokoh publik dalam menjaga tutur kata. Setelah kontroversi berkembang, Gus Miftah memberikan klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf kepada penjual ST maupun kepada masyarakat atas kegaduhan yang terjadi. Berbagai pihak kemudian memberikan tanggapan baik yang berkritik maupun yang membela dengan alasan konteks candaan dalam acara tersebut. Yang kelima, yaitu informasi flow macet di Jembatan Musi 2 saat jam pulang kerja. Sekitar jam 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, Jembatan Musi 2 arah Subang Ilir mengalami kemacetan panjang karena jam pulang kerja dan tingginya volume kendaraan. Pengendara yang terjebak macet merekam kondisi lalu lintas dan mengunggahnya ke media sosial seperti TikTok, Instagram, atau grup WhatsApp dengan informasi Musi 2 macet parah. Informasi tersebut cepat menyebar ke berbagai grup komunitas, kantor, dan keluarga sehingga banyak orang mulai menghindari jalan tersebut. Akun informasi lalu lintas Palembang ikut membagikan kondisi tersebut dan memberikan saran jalur alternatif seperti Jembatan Musi 4. Dinas Perhubungan juga merespon dengan update kondisi jalan. Nah, masyarakat memberikan berbagai komentar seperti setiap sore memang selalu macet. Lewat Musi 4 lebih cepat. Sabar saja, sama-sama pulang kerja. Petugas lalu lintas melakukan pengaturan arus dan penyelesaian lampu lalu lintas untuk mempercepat pergerakan kendaraan. Sekitar pukul 18.30, kemacetan mulai terurai. Warga kemudian mulai menyesuaikan waktu pulang atau memilih rute alternatif di hari-hari berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.